Halo semuanya, Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan penulisan paragraf dalam karya tulis ilmiah. mari kita tonton videonya. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Adibadari Fatulani dengan nomor NPM 25 10 29 12 53. Perkenalkan nama saya Fitriana Judika Simanjunta dengan NPM 25 10 29 12 49. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maharani Isa Fikri dengan NPM 25 10 29 12 48. maka nama aku Muhammad Azhar Pratama Zain dari Bangkalan Jaya NPM 25 10 29 12 11. Saga Bismillah. Tugas bahasa Indonesiamu sudah atau belum? Belum nih, kamu gimana? Aku juga belum nih, pusing banget nih. Itu udah Azril. Oh iya, apa ya dia? Iya, kayak pusing gitu ya, yang kayak stres. Mungkin nggak tahu. Kenapa kita coba tanya yuk? Yuk. Halo Azril. Halo. Kenapa Zril, kamu kayaknya bingung banget nih? Ya ini aku pusing banget karena aku dapat tugas ya dari dosen Pak Edi disuruh bikin karya tulis ilmiah. Tapi susah banget paragrafnya, nggak bisa aku ngerjainnya. Oh, itu mah kecil ya dia. Nanti kita ajarin nih gimana caranya tata paragraf karya ilmiah ini supaya menjadi paragraf yang lebih baik dan lebih benar lagi. Ya nggak dia? Benar tuh, kita bakal ajarin step by step biar kamu lebih paham gimana cara nulis karya tulis ilmiah yang baik dan benar. Betul. Oke. Yuk kita simak penjelasannya. Kalau secara sederhana, paragraf itu kumpulan kalimat yang membahas satu ide pokok. Dalam penulisan ilmiah, satu paragraf sebaiknya hanya fokus pada satu gagasan, supaya tulisannya jelas dan tidak membingungkan. Iya, bahkan ada pendapat yang bilang kalau paragraf ilmiah itu harus punya satu ide pokok yang didukung oleh kalimat-kalimat penjelas. Jadi nggak boleh lompat-lompat topik dalam satu paragraf. Makanya paragraf itu bukan sekedar terpisah baris, tapi benar-benar satu kesatuan pikiran. Kalau gitu paragraf yang baik kerja gimana ya? Umumnya ada kalimat topik, yaitu kalimat yang berisi ide utama paragraf. Biasanya itu diletakkan di awal supaya pembaca itu bisa langsung tahu inti pembahasannya. Setelah itu, ada kalimat penjelas yang isinya berupa penjelasan, contoh, atau data yang mendukung ide utama tadi. Kadang juga ada kalimat penutup, buat menegaskan kembali ide utama, tapi itu nggak selalu wajib. Terus biar paragrafnya dibaca dan juga runtut, apa yang harus diperhatikan? Kalimat-kalimatnya harus saling nyambung. Paragraf yang baik itu punya keterpaduan. Jadi alurnya itu harus logis dari awal sampai akhir. Bisa juga dibantu dengan kata penghubung, misalnya selain itu, oleh karena itu, atau misalnya supaya hubungan antar kalimat lebih jelas. Dan tentu saja, bahasanya harus baku dan formal karena ini karya tulis ilmiah, bukan cerita sehari-hari. Paragraf itu bisa dikembangkan dengan cara apa aja ya? Bisa dengan menjelaskan definisi, memberi contoh, atau menjelaskan sebab dan akibat. Intinya, pengembangan paragraf harus tetap mendukung ide utama dan sesuai tujuan penulis ilmiah. Intinya, pengembangan paragraf harus tetap mendukung ide utama dan sesuai tujuan penulis ilmiah ya. Wah, ternyata gitu ya caranya, gampang juga. Iya kan, gampang kan? Betul. Wah, terima kasih ya Diva dan juga Febri dan dibantu aku jadi tugasnya. Oke, sama-sama. Selamat. Jadi bisa disimpulkan paragraf dalam karya tulis ilmiah harus fokus pada satu ide, disusun dengan struktur yang jelas, dikembangkan secara logis dan ditulis menggunakan bahasa yang baku. Kalau paragrafnya baik, keseluruhan karya tulis ilmiah akan lebih mudah dipahami. Sekian video penjelasan dari kelompok kami.
Semoga dapat dipahami ya.